Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau mereading tema ya, hal yang dia sembunyikan dari pasangannya sekarang ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul bisa ya. Gak bosan-bosan saya ngingetin, kalau mau private reading boleh, mau di terapi boleh, mau order garam boleh. Private reading DM aja, begitu juga dengan order garam dan mau di terapi. Terus Kak, di terapi itu untuk apa sih? Sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, trauma, transgender, biseksual, homo, lesbi, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, kena black magic, autis, bipolar, transgender ya. Ada pelakor, ada pebinor, diblokir, insomnia, terus sembelit itu juga bisa ya. Yang diblokir bisa dibuka, yang ada pelakor, ada pebinor bisa kembali insyaallah. Dan yang mau order garam boleh nih ya, yang pink 25.000 ya, terus yang putih 20.000, yang putih kasar ini 15.000. Kak, ini manfaatnya apa sih gitu kan? Manfaatnya bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh ya. Terus udah gitu bisa untuk punya aura positif, tenang, no drama-drama, rajin ibadah, aura juga kebuka ya, melancarkan pintu-pintu rezeki ya. Terus apalagi sih, udah ya. Dan ini bisa dipakai untuk apa aja ya, bisa untuk minum, mandi, masak, ngepel ya. Kalau kalian mau order boleh, ini murah banget loh, segini 25, segini 20, segini 15 ya. Langsung aja ya kita bacakan ya. Hal yang dia sembunyikan dari pasangan sahnya, atau hal yang dia sembunyikan dari pasangannya sekarang. Jadi mungkin ini kalian sudah putus ya, dan ini yang dia sembunyikan. Oke, ya, aku tahu sih sepertinya apa. Oke, kita pakai tarotnya ya. Hal yang dia sembunyikan dari pasangan sahnya atau pasangannya yang sekarang. Oh my god. Oh tidak. Oke, kalau dari Lenormandnya sendiri, oh ya, yang mau belajar Lenormand boleh ya. Ini Lenormand, ini tarot ya. Kalau tarot aku nggak buka, Lenormand aja karena lebih simpel. Kalau tarot itu banyak kayak storytelling gitu ya. Oke, yang dia sembunyikan dari pasangannya sekarang, atau mungkin kalau ada yang sudah menikah kembali dengan pasangannya sekarang bisa, atau yang baru pacaran. Yang intinya adalah orang yang kamu dilingkan ini sudah putus sama kamu ya. Ya, walaupun kelihatannya baik-baik saja, tapi karena dia ini orangnya kekanak-kanakan, walaupun baik-baik saja hubungannya, menyenangkan gitu ya, tapi sebenarnya dia tuh mau pergi loh ya dari hubungan ini, atau mau udahan. Kenapa? Karena dia menyesal gitu, udah mengambil keputusan yang dia berpikir itu kayaknya ini keputusan yang salah deh. Karena ya itu tadi gitu, dia ternyata memilih pasangannya yang sekarang itu karena tidak didasari oleh keputusan yang diambil berdasarkan
pemikiran, tapi lebih ke spontanitas ya. Walaupun sebenarnya masih ada kejujuran dia. Nah, dia benar-benar pengen berakhir. Kenapa? Karena walaupun ada rasa sayang, walaupun ada rasa ketulusan, tapi ternyata tidak luput dari dia yang biasa memanfaatkan orang, tapi ya ujung-ujungnya dia manfaatin juga pasangan yang sekarang gitu loh ya. Oke, dan ya dia lagi banyak berdoa sih sebenarnya ya, gitu. Dia lagi banyak berdoa, dan ya kamu mau tahu nggak sih sebenarnya tuh dia itu mau datang ke kamu karena hatinya dia yang paling kecil itu mengatakan ya dia nggak bahagia sebenarnya dengan pasangan yang sekarang, dan intuisi bukan ya, kata hatinya tuh memberikan jawaban bahwasanya memang kamu adalah yang terbaik gitu loh dibanding pasangan yang sekarang, entah itu sudah nikah lagi sebagai pasangan sahnya ataupun belum. Dan dia mau kembali lagi loh menawarkan perasaannya sama kamu. Dia tahu ini pengkhianatan, memang hubungan third party ya. Mungkin bisa juga misalkan kamu ini duluan hubungan sama dia, terus dia yang ngianatin kamu, itu juga bisa juga kamu ini orang ketiganya. Dan ternyata walaupun misalkan ini bisa dua kemungkinan ya, walaupun misalkan kamu ini ternyata orang ketiganya, dia lebih memilih pasangan sahnya, dia menyesal gitu loh. Yang intinya dia penyesalan dengan pasangan yang sekarang, mau sah mau orang baru, ataupun sebenarnya dia sudah punya pasangan sebelum ketemu sama kamu. Intinya dia menyesal, dan ini ada hubungan third party, pengkhianatan, dan dia tahu kamu sakit hati. Sebenarnya dia mau datang ke kamu untuk menawarkan perasaannya lagi, mulai lagi dari nol. Cuman memang kayak kira-kira lo masih mau terima gue nggak sih gitu loh ya. Dan dia berusaha untuk mengalihkan pekerjaan, mengalihkan pusingnya dia itu dengan pekerjaan, dan akhirnya dia, gue harus sabar, belajar simpel. Oh ya, gue ngerti sih kalau lo marah, misalkan dia ngomong kayak gitu, ya udahlah gue sabar aja lah. Tapi sebenarnya dia tuh udah nggak ngerasa nyaman ya. Karena apa sih? Basicnya dia kekanak-kanakan ya, punya trauma masa kecil. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Mungkin dia pernah ngalamin hal-hal yang nggak baik di masa kecilnya, mungkin merasa tidak bahagia atau apa gitu ya. Dan nah, dia pengen punya keluarga yang bahagia. Mungkin ya trauma masa kecil itu dia nggak punya kehidupan keluarga yang berbahagia sih gitu ya. Dan dia berusaha untuk sembuh dari permasalahan ini, dan setiap malam dia mencoba untuk introspeksi, kontemplasi, flashback ya, dan akhirnya menyibukkan diri dengan bekerja. Karena dia nih orangnya nih, kalau menurut saya barang pecah belah ya. Mungkin udah pecah kali ya. Kalau barang pecah belah kan masih bagus, bisa dipakai. Kalau udah pecah belah, dia barangnya udah retak, udah pecah belah, retak kan, pecah belah, wah udah ribet dah tuh ya, ngomong sedikit salah. Dan dia tahu ternyata kamu adalah orang yang memang sesuai untuk dia. Kenapa dia meninggalkan kamu? Mungkin yang dia pilih sekarang itu lebih punya duit, atau dia berpikir ketika dia ninggalin kamu, dia bisa mendapatkan orang yang jauh lebih baik lagi duitnya. Jadi kamu sekedar batu loncatan, itu juga bisa. Ternyata malah jauh lebih hidup hemat dia, karena menjaga kestabilan keuangan. Ya dia dapat karmanya lah ya, ninggalin gitu aja kamu. Apalagi kalau kamu misalkan istri pertamanya, bisa jadi ya misalkan kamu istri sahnya, istri pertamanya dia selingkuh, pengen dapat yang lebih dari kamu, ternyata zong. Nah ini nih, tergantung kamu sih, bisa dibangun lagi kembali, bisa benar-benar berakhir juga bisa ya, kayak gitu tuh. Karena dia kan sudah mendapatkan keadilan atau karma ya. Tapi terserah kamu, balik lagi aku bilang ya, mungkin kenapa dia seperti itu, mungkin ada jarak yang memisahkan, itu juga bisa. Mungkin ada restu-restu dari orang tua yang nggak dapet, itu juga bisa. Ada trauma masa kecil, itu juga bisa ya. Terus kita ambil kartu-kartu lagi deh ya. Sebentar ya, aku ini udah lama nggak beli kartu ya. Di itu dulu deh, di post dulu ya.
Ya ampun, aku tuh tadi udah, aku pikir udah kerekam, ternyata belum ya. Oke, jadi udah kesusun nih semua ya. Jadi yang aku lihat di sini, nah kartu pertamanya adalah reconciliation, bener kan? Dia mau kembali lagi sama kamu, tapi terserah kamu sih ya. Cuman aku pesan aja, jangan sampai peluru kedua itu malah bisa membunuh kamu loh ya. Kalau peluru pertama aja udah bisa terbunuh, gimana peluru kedua? Dan kalau misalkan memang kamu masih mau balik, monggo kamu kasih sinyal-sinyal biar dia, oh iya nih lampu hijau ya. Tapi kalau kamu nggak mau balik, nggak usah kasih sinyal, biar dia tahu oke ini orang nggak mau balikan sama gue. Dan ini tinggal nunggu waktunya aja sih ya, bahwasannya dia akan memberikan sinyal ke kamu dia mau balikan, atau bahkan langsung depan rumah kamu atau WhatsApp kamu, lo di mana, gue pengen balikan nih. Ya misalkan bisa juga kayak gitu. Dan ya mungkin ya Allah itu membuat kalian terlepas terlebih dahulu untuk saling flashback, oh ternyata nggak ada yang jauh lebih baik dari diri kalian gitu ya, satu sama lain. Ternyata kalian adalah pasangan yang memang sudah yang terbaik mungkin ya, jadi introspeksi diri lah gitu ya. Dan ya memang ini jatuhnya tuh perlu mengenal satu sama lain sih. Mungkin karena mundur sejenak akhirnya tahu, oh dia orangnya begini, oh dia begini. Dan mungkin ya di awal, mungkin waktu kalian jadian di awal tuh sepertinya memang kayak kamu yang cinta mati sendiri gitu, bucin sendiri, dianya enggak. Tapi ternyata kenapa dipisahkan, ya mungkin salah satu karma juga, akhirnya cinta tidak berbalas itu yang dia rasakan sekarang. Karena apa, dulu kamu pernah merasakan cinta tidak berbalas dari dia, jadi yang capek kamu sendiri gitu loh ya. Itu juga bisa ya. Dan memang perlu percakapan dari hati ke hati sih, maafin dan belajar dari masa lalu ya. Jangan nengok terus ke belakang, tan nubruk, cukup pakai kayak spion aja ya. Bisa juga ini ada cinta sejati dan memang hubungan ini akhirnya membuat satu sama lain bisa keluar dari permasalahan yang ada, terutama permasalahan keluarga. Mungkin ya ini ada sebab akibatnya, mungkin kenapa dia seperti itu, ada yang melatar belakangnya, yaitu tadi inner child ya. Memang dia lagi kesusahan finance dan karir, keuangan. Terus ketika lo udah gini loh sama kamu nol, atau enggak kamu banyak ngebantuin dia, terus tiba-tiba dia jaya nendang kamu, atau dia cari perempuan lain untuk lebih naik lagi. Jadi kamu ibarat kayak batu loncatan, terus mau balik lagi gitu susah. Pikir dulu ya. Dan berilah kesempatan kepada hubungan percintaan kamu. Kamu boleh sama dia, boleh, terserah kamu. Enggak juga enggak apa-apa ya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu-kartu yang lain. Aku udah mulai ngebaca sih ini benang merahnya. Kalian pasti juga udah mulai dikit-dikit ya tahu ya. Oke. Nah ini pause, kamu mungkin butuh waktu sejenak untuk diam ya, diam, berhenti, ambil nafas, mungkin bisa juga meditasi, itu juga bisa ya guys. Dan dengerin keluhan tubuh kamu, mungkin hati kamu lelah, mungkin pikiran kamu juga lelah karena selama bersama dia kamu tuh lebih banyak ngurusin dia, fokus sama dia, sampai kamu lupa akhirnya dipisahkan oleh Allah. Karena itu adalah salah satu bentuk kezoliman sama diri sendiri. Kamu tidak memperhatikan diri kamu, malah memperhatikan dia. Nah ketika sudah tidak hubungan, kamu lebih memperhatikan diri kamu, menyayangi diri kamu, self love ya. Ketika kamu sudah menjalani itu semua ya, akhirnya timbullah rasa percaya diri, karena oh ternyata gue selayak itu ya gitu untuk dicintai, dan tidak gue tidak layak untuk disakiti, bukan tidak layak, gue tidak ternyata gini loh, gue ini terlalu berharga untuk disakitin gitu. Jadi timbul kepercayaan diri gue, kepercayaan diri kamu, sehingga gue nggak mau lagi sakitin, atau oh ternyata sebaik ini diri gue gitu ya, ya pokoknya macam-macam yang akhirnya kamu timbul percaya diri dan nggak mau disakitin lagi. Dan setelah merasakan hal ini, kamu tidak mudah untuk menerima orang lain masuk dalam hidup kamu ya, dan kamu hebat gitu loh. Jadi ya seberat apapun ujian cobaan dalam hidup kita, ya memang pasti ada hikmahnya gitu loh, dan hikmahnya adalah kamu hebat, jadi orang yang hebat.
ya kamu terlihat lebih cantik dan lebih ganteng secara natural, secara alami ya, karena kebaikan hati kamu udah sembuh gitu, dan bisa meningkatkan energi kamu, lebih bisa menerima diri kamu, ternyata kamu lebih bisa memaafkan diri kamu, memaafkan diri dia, dan kamu akhirnya sembuh karena kamu bisa menerima, memaafkan ya, berpikiran positif, dan kamu berpikir oh ya hidup tuh memang seperti itu gitu ya, bergelombang gitu kan. Dan mungkin lebih bijak menggunakan uang, mungkin Kak selama ini kamu lebih ngejor ke dia terus, dan kamu tuh lebih happy ya gitu bersama dia. Biasanya kalau kayak gitu itu korbannya. Biasanya kalau misalkan di ending cerita dia jauh lebih happy hidupnya, biasanya dia korbannya, dan siapa yang menderita di akhir ya biasanya itu pelakunya. Biasanya sih seperti itu ya. Iya, ternyata ini hubungan spiritual, koneksi spiritual, dan dia berterima kasih loh ya, karena akhirnya dia mengerti oh ini koneksi apa sih. Mungkin ya ketika bersama-sama kamu tuh dia kurang ibadahnya, ternyata pas lepas dari kamu tuh dia jadi rajin ibadahnya. Terus kamu tuh sama dia tuh kamu lebih fokus ngurusin dia sampai lupa diri kamu. Akhirnya setelah ini dipisahkan ya, kamu lebih menyayangi diri kamu lebih self love lagi diri kamu, dan kayak semacam gue kehilangan diri gue untuk sementara waktu ketika gue berhubungan sama lo gitu. Bahkan kadang ada yang bersama dengan narsisik dan NPD jatuhnya tidak memiliki sampai kehilangan jati diri gitu loh ya. Dan memang wah luar biasa ini, aku ngerasain beberapa dari kalian ada yang berhubungan dengan seorang NPD, flying victim ya, tapi dia masih mencintai kamu loh ya. Memang dia banyak menyembunyikan sih beberapa banyak hal tentang dirinya kepada kamu ya. Ya dia ya tahu lah bahwasannya dulu tuh masih terlalu muda ya. Oke. Ya. Tapi tetap ya kamu nih juaranya dia ya. Kamu yang terbaik. Dia lebih memilih meninggalkan kamu dibanding dia meninggalin. Jadi mungkin dia ada trauma di masa kecilnya, pernah ditinggalin orang tuanya, atau pernah ya ditinggalin kerja, itu juga bisa. Jadi daripada gue ditinggalin lo, lebih baik gue ninggalin duluan deh gitu ya. Tapi ya sama-sama healing, nggak sama-sama sembuh. Tapi dia kadang suka masih terbangun memikirkan kamu loh, dan dia tahu dia sudah keterlaluan sama kamu. Tapi dia ya memang tidak bisa berhenti memikirkan kamu, dan dia sangat memikirkan kamu loh ya. Ya aku sih terserah kamu, aku nggak bisa bilang aku sih yes, aku sih no, enggak gitu loh. Terserah kamu yang ngerasain, kamu yang ngejalanin. Tapi aku cuma pesen jangan sampai peluru kedua itu bisa membunuh kamu ya gitu. Kamu udah ngerasain peluru pertama sakitnya kayak apa ya, bangkit sendiri, berjuang sendiri, terus kamu udah di tahap keren, hebat, kamu harus mati malah perjuangannya sia-sia, mati sia-sia ya. Oke. Iya, karena dia tuh suka pingin mengekspresikan cintanya dia lewat telepon atau lewat chat, tapi gimana ya gitu lah. Ya dia sedih sih kehilangan kamu. Nah, kehilangan kamu tuh sedih banget ya. Ya ini hubungannya soulmate atau twin flame, koneksi spiritual connection. Ya God talk. Kadang nih ada yang mungkin kamu ketika lepas dari dia, mungkin kamu lebih bisa ngobrol dengan teman-teman kamu, move on dan menjadi orang yang senang, bahagia walaupun sendiri, dan hidup di masa sekarang, gak mikirin lagi masa lalu, gak mengkhawatirkan masa depan. Yang penting kamu melakukan yang terbaik untuk saat ini biar ke depan tuh lebih baik ya gitu. Ya memang untuk sekarang dia belum ya, karena dia tahu kamu ini masih marah, jadi belum ada kabar-kabar. Tapi kayaknya next bisa deh. Ya memang mungkin ada beberapa dari kalian yang di hubungan ini ada yang berkompetisi, ya musuh dalam selimut. Wah pokoknya mengerikan lah hubungannya, bener nggak sih? Namanya NPD narsistik. Beberapa dari kalian mungkin berhubungan dengan dia itu mengerikan, flying victim ya. Iya. Ada yang balik ngejar sih aku lihat ya, karena permasalahan keuangan. Dia balik sama kamu juga bisa ya, karena permasalahan keuangannya nggak baik. Bersama kamu tuh baik-baik aja gitu. Kalian ini saling mencerminkan satu sama lain ya sikapnya.
karena tadi soulmate itu ya. Iya, tapi memang ada yang bertumbuh sih, ada yang sembuh juga dari trauma masa kecil, dan memang butuh waktu untuk saling berprogres. Kadang ngelihat foto-foto gitu ya, dan dia ngeliat kamu kayaknya udah stabil, udah bertumbuh gitu ya, dan wah, dia ngeliat kamu kayaknya tuh udah di surga banget, seneng banget, happy banget. Dia dia mau nyolek, mau masuk ke depan kamu lagi tuh kayak ngeri sedap ibaratnya tuh gitu ya. Tapi terserah kamu sih ya, itu aja. Jadi apa yang dia sembunyikan dari pasangan sahnya, yaitu dia mau kembali lagi sama kamu karena dia masih ada rasa cinta. Dia menawarkan lagi perasaannya sama kamu, dia mau rekonsiliasi, dia mau mulai lagi dari awal, dari nol. Tapi it's up to you guys ya, keputusan kamu, resiko tanggung sendiri. Kalau saran saya sih jangan sampai peluru kedua itu bisa membunuhmu. Oke, terima kasih banyak. Dah.